Kita melihat bagaimana Tuhan menolong mereka, ya, bukan dengan jumlah yang besar, bukan dengan pasukan yang besar, tetapi dengan pasukan yang begitu sedikit, ya, hanya 300 orang. Itu pun mereka tidak berperang. Ada 21 dikatakan, sementara ayat 21 dikatakan, sementara itu tinggallah mereka berdiri. Tinggallah mereka berdiri, hanya menonton saja. Jadi kembali saya katakan bahwa untuk melakukan perkara yang besar, Allah tidak membutuhkan jumlah yang sangat besar, saudara. Di sini Tuhan menunjukkan betapa Dia berkuasa, betapa Dia perkasa, betapa Dia hebat. Sama seperti yang dikatakan di ayat yang pertama kita baca, bukan dengan hebat, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kehebatan kita, saudara, tapi oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai malam ini kita ada, itu bukan karena kehebatan kita. Apa yang kita capai, apa yang kita raih, itu bukan karena kehebatan kita, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 37 ayat 5, tidak perlu kita baca, bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Di sana dikatakan ada kata menyerahkan dan kata percaya. Jadi kebanyakan manusia saat ini hanya menyerahkan tapi ragu-ragu. Ya, kita sudah serahkan hidup kita, keluarga kita, semua kita serahkan, tapi hati kita ragu. Yang Tuhan mau kita menyerahkan tetapi percaya. Ya, ketika kita menyerahkan, kita percaya, maka Tuhan akan bertindak. Ketika Tuhan yang bertindak, Tuhan tidak pernah bertindak dengan yang ecek-ecek, saudara. Tuhan yang bertindak, Tuhan akan bertindak dengan luar biasa. Sebagaimana Tuhan bertindak membela pasukan Gideon dengan pasukan yang begitu sedikit, demikian juga Tuhan akan bertindak membela kita dengan cara yang heran, dengan cara yang dahsyat, dengan cara luar biasa. Lebih dari yang kita pikirkan, saudara, lebih dari yang pernah kita lihat dan pernah kita dengar, dan yang timbul di hati kita. Ada firman Tuhan katakan seperti itu. Mungkin ada yang berkata, saya sudah berserah produksi selama ini, tapi sampai saat ini saya belum melihat sampai kapan. Saya mau katakan, saudara, tetap berserah, tetap percaya, ikuti proses daripada Tuhan, ikuti waktunya Tuhan. Jangan seperti seseorang membuat kue bolu, tidak sabar, maka kue bolu yang dibuat akan menjadi batak, saudara. Tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita mengikuti prosesnya Tuhan, saya katakan kepada saudara, tetap bersabar, tetap percaya, serahkan dirimu kepada Tuhan, maka suatu saat kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tuhan tahu kekuatan kita, saudara. Ya, Tuhan tahu kekuatan kita. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 8 bisa dikatakan, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu batas setiap kemampuan kita semua yang ada pada malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada syaratnya, turutilah firman Tuhan. Kalau kita menuruti firman Tuhan, maka Tuhan katakan di sana, Tuhan akan melindungi kita. Ya, jadi tidak hanya berserah, tapi menuruti firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini sesuai dengan kondisi keadaan yang ada, terkadang kita banyak melakukan hal ini dan itu. Saya tidak katakan kepada saudara bahwa itu salah, tetapi saudara harus memang menuruti himbauan dari pemerintah, harus jaga jarak, harus begini, harus begitu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah berharap bahwa saudara selamat, saudara terhindar karena apa yang saudara berbuat, karena apa yang saya berbuat, apa yang saya lakukan. Karena sesungguhnya menurut firman Tuhan yang kita dengar, itu jahat di mata Tuhan. Kalau kita dilindungi Tuhan, kita ditolong dan kita dibela oleh Tuhan, itu semuanya karena roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, bukan dengan apa yang kita lakukan. Tidak salah saudara lakukan ini dan itu, tetapi saya mau mengajak saudara bahwa kita melakukan semuanya itu, kita kerjakan, kita turuti semua himbauan pemerintah, namun di atas semuanya bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi karena rohku, kata Tuhan. Apa yang saudara lakukan dan buat, lakukan terus,
dan tetap percaya. Maka dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6 kita akan melihat di sana. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke saya lupa catat ayatnya di mana, tetapi firman Tuhan seperti ini, bahwa rambut di kepala kita Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Rambut di kepala kita pun Tuhan tahu jumlahnya, bahwa tidak satu pun dari burung pipit di udara akan jatuh tanpa sekehendak daripada Tuhan. Apalagi saya dan saudara, hidup saya lebih berarti daripada semua yang ada di pemandangan Tuhan. Sebabnya saya mengajak saudara, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Namun sesungguhnya tetap harus kita percaya bahwa bukan dengan kuat gagah kita, bukan dengan keperkasaan kita, tetapi semua karena Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, kiranya memberkati semua kita yang ada. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara sejemput bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Syukur kami sebab Engkau boleh kembali hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Kami merasakan hadirat-Mu, baik kami yang ada di rumah-Mu melayani Tuhan, baik jemaat-Mu yang berhimpun di rumah masing-masing. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan saat kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu adalah roti kehidupan yang mengenyangkan kami dan memberi kekuatan yang baru, memberi energi yang baru dalam hidup kami, untuk kami terus bisa menjalani hari-hari kami, meskipun saat-saat ini dalam keadaan yang berat kehidupan ini, tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Mu, Roh Kudus ada selalu memberi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa malam hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruhnya yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Tuhan, hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Pelihara kami terus di dalam kasih-Mu. Berkatilah kehidupan kami jemaat-Mu. Oh Tuhan, berkati pekerjaan umat-Mu. Berkati semua usaha-usaha daripada jemaat-Mu semuanya. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada umat-Mu yang dalam keadaan yang sakit atau kurang sehat,
Ulurkan tanganmu, jamah demi nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Engkau memulihkan, menyehatkan, dan memberi kekuatan yang baru. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Tinggallah Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, di mana kami tinggal, di mana kami hidup, pagi, siang, sore, malam, hari berganti hari, minggu berganti minggu. Sungguh Engkau beserta dengan kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Dalam peristirahatan kami umat-Mu sepanjang malam ini, kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadi pelindung kami semuanya. Terpujilah namamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, jamahan lawatan Tuhan kembali malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari mengangkat kedua belah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, damai dan sejahtera dari Roh Allah yang kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa